kita mau menyiapkan jiwa kita, pikiran kita untuk pagi hari ini. Biarlah hidup kita semuanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita mau ambil saat sebentar. Kita minta ampun kepada Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan melayani kita. Biarlah Tuhan ibadah kita di hadapan kita. Ampuni Tuhan segala dosa.
Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun saudara berada. Di awal pujian ini adalah awal di mana kita mulai ibadah pada pagi hari ini, ibadah Gereja Kristen Injili Nusantara Adonai Marimu. Dan melalui pujian ini kita akan awali ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Kepada kita semua, baik yang ada di gedung gereja ini maupun dimanapun Anda berada, mari kita ikuti ibadah ini dengan seksama dan ambil daripada hikmat kebenaran Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan hamba-Nya nanti. Tuhan Yesus memberkati. Engkau adalah Allah yang sangat baik, terlalu baik dalam hidup kami, Tuhan. Bersyukur Tuhan Yesus, bersyukur untuk kesetiaan-Mu ya Bapa, untuk kasih-Mu Tuhan, untuk kekuatan-Mu ya Bapa. Biarkanlah Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, kami rindu Engkau hadir di tempat
Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Haleluya Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, segala hormat, puji, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, sebab Tuhan sudah menolong dan menyertai kami, sehingga kami boleh ada di ruang ini dalam keadaan selamat. Kami mengandang Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang penuh kuasa, yang menaungi dan menyertai sepanjang peribadahan kami. Bahkan Tuhan berkenan untuk mengurapi setiap pribadi lepas pribadi. Jamah hati dan pikiran kami supaya kami sungguh-sungguh Tuhan beribadah dengan penuh hormat, dengan penuh syukur kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah hadir bersama-sama dengan kami seperti apa yang Tuhan katakan. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di situ. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pertolongan di dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah yang ciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati dan senantiasa menyertai sepanjang ibadah kita. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mau berserah-serah di firman Tuhan Yesus, kita akan membaca dalam Mazmur pasal 34. Dikatakan dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura
tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Pujian-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Shalom. Puji nama Tuhan Yesus, kita bersyukur di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kita masih diberikan nafas dari Tuhan untuk kita beribadah pada pagi hari ini. Kita mau bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus, kita mau besarkan nama Tuhan Yesus. Sukacita lagi, kita akan muji nama Tuhan Yesus tak pernah kurang.
kesaksian Mbak Ine. Mbak Ine, oh masih. Ya, sambil menunggu Mbak Ine, kita akan menguji rapnya saja ya. Sudah ini Mbak Ine. Shalom. Puji nama Tuhan ya, kita masih bisa beribadah di tempat ini dalam keadaan sehat. Itu karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa ya. Saya bersyukur sama Tuhan karena saya mau bersyukur sama Tuhan karena Tuhan telah menyertai pekerjaan saya, terus juga memberkati pekerjaan saya sehingga saya bisa sampai di titik saat ini ya. Itu pekerjaan saya ini kan sangatlah kalau dibilang susah, apalagi cari nasabah. Orang kerja cari nasabah itu pasti rata-rata udah mundur. Kalau dibilang kerjanya ini nanti jadi marketing, jadi cari nasabah, itu rata-rata pasti mundur ya. Apalagi cari nasabah yang minimal untuk gabung itu 100 juta, itu sangatlah tidak mudah. Dan itu nggak pernah saya terpikirkan kalau saya bisa ada di titik sampai saat ini. Jadi dulu saya pernah kerja di perusahaan X. Di sana tekanannya sangat luar biasa. Jadi kerja itu dari jam 7 pagi. Jadi jam 7 pagi itu meeting. Jadi sebelum jam 7 itu udah harus datang. Jadi setengah 7 gitu udah datang. Pulangnya jam 8 malam sampai jam 9 malam. Jadi benar-benar sangat capek. Belum lagi nanti kalau misalnya ada nasabah profit nih, tarik dana, itu jaminannya adalah gaji karyawannya. Jadi staf saya itu bapaknya gabung, terus profitnya ditarik. Atasan saya tuh bilang, nggak apa-apa bapak kamu tarik dana, tapi gaji kamu untuk bulan ini tuh nggak cair. Sedangkan gajinya itu luar biasa sih, menurut saya 18 juta sebulan itu. Dan itu nggak dikeluarkan sampai saat ini. Terus akhirnya saya memutuskan kayaknya perusahaan ini kalau diteruskan juga nggak akan baik. Soalnya menekan banget. Jadi kalau misalnya kamu mau tarik dana ya nggak apa-apa tarik dana, tapi kamu harus cari gantinya 200 juta dalam bulan ini. Sedangkan itu tuh udah pertengahan, sekitar tanggal belasan pokoknya, jadi pertengahan. Otomatis kita kayaknya nggak mungkin deh. Terus akhirnya ya udah nggak apa-apa, ikhlaskan aja 18 juta. Terus saya ditawarin sama teman saya untuk kerja di perusahaan yang saat ini saya kerja, dan itu untuk komisinya juga lebih besar daripada perusahaan saya sebelumnya, dan orangnya tuh baik-baik banget. Jadi saya belum masuk kerja nih, saya udah diajak makan di JW Marriott, terus saya dibelikan tas, terus saya diajak sering makan ke restoran yang mahal. Saya padahal dulu kerja itu nggak pernah ya makan di restoran mahal. Terus dia sampai, Indah kamu cari aja tempat restoran yang termahal di Surabaya, nanti kamu saya ajak makan di situ, kamu milih. Aku sampai, ya Tuhan, atasan saya yang saya dulu itu istilahnya target saya itu selalu memenuhi, malah lebih-lebih. Target saya itu dalam 3 bulan itu bisa sampai 1 sampai 2 M dalam 3 bulan. Dan mereka pun nggak kasih saya ribet apa-apa, cuma kasih ribet apa? Lele. Lele namanya di Surabaya itu yang terkenal lele cakdi. Cuma dikasih itu aja. Sedangkan saya ini belum kerja apa-apa, tapi kok udah dikasih ribet sampai makan di restoran mahal, sampai diajak makan di JW Marriott. Itu saya kayak gumun-gumun gitu ya, kok orang bisa baik gini ya sama saya. Terus habis itu saya kerja di perusahaan saya yang sekarang ini. Puji Tuhan, dalam 1 bulan saya bisa naik ke jenjang CMM, Chief Marketing Manager. Itu orang untuk mencapai posisi CMM itu rata-rata 1 tahun, terus 6 bulan, 2 tahun baru bisa. Tapi saya memecahkan rekor pencapaian CMM cuma dalam 1 bulan aja. Itu pencapaian yang
menurut kepala cabang saya itu luar biasa. Ini kamu cuma 1 bulan aja loh bisa capai posisi CMM, sedangkan posisi CMM itu targetnya 1,2 M dalam 3 bulan pencapaian. Tapi saya bisa mencapai itu dalam cuma kurun waktu 1 bulan aja, dan target saya itu malah lebih-lebih. Jadi dalam 1 bulan saya dapat target 1,8, maksudnya lebih-lebih gitu loh. Sebenarnya targetnya 1,2 tapi saya bisa mencapai 1,8. Padahal itu sebenarnya saya nggak pengen ya, maksudnya masih belum pengen naik ke jenjang CMM. Masa anak baru terus langsung naik ke manajer. Jadi saya kayak, Tuhan kok kayak nanti gak enak sama yang lain. Saya baru 1 bulan udah, maksudnya baru udah langsung naik ke CMM. Terus saya masih belum tahu maksudnya mengenai perusahaan ini seperti apa. Tapi Tuhan itu luar biasa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau misalnya waktu akhir bulan itu target saya masih 900, margin saya masih 900 juta. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau misalnya saya nggak naik CMM juga nggak apa-apa Tuhan, yang penting dilancarkan aja pokoknya. Tapi Tuhan punya rencana lain. Saya bisa naik ke jenjang CMM, dan kemarin saya dapat reward 3 reward. Saya nggak berpikir kalau bisa sampai dapat 3 reward. Jadi yang pertama reward kenaikan jabatan ke CMM, kedua base komisi, yang ketiga base net margin. Net margin itu yang 1,8 itu. Jadi saya pikirnya cuma dapat reward piala yang naik ke CMM. Terus saya lihat piala di belakang saya, loh, kok Iron Angel ya? Ini masa aku yang marginnya tertinggi. Terus disuruh kasih motivasi ke anak-anak di hall gitu. Saya juga bingung harus ngomong apa waktu itu, tapi ya saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan telah melancarkan semua pekerjaan saya. Dulu saya udah susah-susah waktu di perusahaan X sebelumnya. Saya gak dapet nasabah, gak digaji, 2 bulan saya gak digaji. Itu masih minta mama papa karena gak bisa bayar kos, makan juga susah. Waktu itu pernah 1 minggu itu saya cuma punya 5 mie. Jadi sehari cuma makan 1 mie aja, karena emang gak cukup uangnya untuk makan. Udah habis, mau minta mama papa juga gak mungkin, soalnya mama papa juga udah bayar kos mahal. Kos saya waktu itu sekitar 1,2 itu sama listrik ya, kalau untuk kosnya aja 900. Terus ya puji nama Tuhan, Tuhan itu punya rencana yang di luar pikiran saya. Kalau saya bisa di titik sampai sekarang itu, saya ngerasa nggak mungkin, karena saya nggak punya kenalan orang-orang kaya. Saya merasa kayak, aduh Tuhan, nggak mungkin deh aku kalau bisa punya nasabah banyak. Seorang saya ini cuma lulusan kan masih SMA ya, maksudnya belum lulus kuliah, masih teman-temannya jangkauannya juga belum luas kan. Kayak cari nasabah 100 juta itu kayak gak mungkin. Tapi itu dibuktikan sama Tuhan. Ini loh nah, yang kamu pikir gak mungkin sekarang terwujud. Jadi Tuhan mulai menjawab setiap doa saya setelah saya bertobat. Jadi dulu memang saya anak yang nakal. Semuanya juga tahu kalau saya dulu nakal ya. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan mengubah kehidupan saya secara luar biasa. Ketika seorang bertobat menjadi seorang yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahannya, Tuhan pasti akan memberkati secara luar biasa kok. Itu saja. Yang dikatakan Mbak Ina benar. Tuhan Yesus itu baik dan sangat baik. Sedikit cerita dari saya. Tuhan itu menolong tepat pada waktunya. 1 minggu yang lalu, belum ada sih 2 minggu yang lalu, di saat saya bingung, saya harus gimana Tuhan, di saat
saya harus membagi waktu saya di dalam pekerjaan saya juga, di dalam keluarga ibu saya itu bingung sampai saya berpikiran untuk membantu ibu itu saya perlu jasa seseorang untuk bisa mengantar. Jadi saya itu berpikiran mau istilahnya nyewa motor juga nyewa orangnya, karena setelah bapak meninggal ibu yang bantu itu adik kena masalah juga yang nomor 2 itu. Jadi saya itu bingung, di salah satu sisi suami, di satu sisi ibu. Jadi saya bingung, Tuhan, apa yang harus saya lakukan. Saya sudah pasrah, saya buntu, itu sudah tidak ada waktu berpikiran itu. 1 minggu yang lalu Tuhan Yesus menolong saya. Jadi adik saya yang ternyata kena masalah itu, ternyata intinya dia tidak salah. Jadi dia dipulangkan, dan tepat pada waktu saat itu ibu itu bingung mau kolaan itu gimana, kan nggak mungkin kalau dia bilang sama aku, nggak mungkin repot mikowen do, misalnya kamu itu harus kerja pagi. Sudah saya lakukan satu kali, jam 2:30 itu saya sudah bangun ke pasar itu gini, terus siangnya juga ngantar gitu. Terus pada waktu itu suami memang mungkin ya juga karena dia kasihan mungkin melihat saya, jadi dia protes gitu. Tetapi puji Tuhan, kasus itu selesai dan sekarang sudah pulang. Semuanya berjalan dengan baik tanpa saya berpikir saya sudah gini nanti gini. Wes gak apa-apa, aku keluar uang gak apa-apa, demi itu gitu. Ternyata Tuhan Yesus memang sangat baik. Jadi sampai saya tuh, oh Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup saya. Kami semua bisa melewatinya, walau kadang terseok-seok, kadang hampir jatuh, hampir jatuh. Tapi Tuhan tetap menopang saya untuk bangkit kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bagaikan bejana kami siap dibentuk.
melewati proses Tuhan. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan dalam setiap jalanku, memuliakan Mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan Mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, bahwa kita mau disempurnakan oleh Tuhan. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Inilah Tuhan isi hati kami, bahwa kami dalam hidup kami mau disempurnakan hingga sama seperti-Mu Tuhan. Sehingga pada saat Engkau datang yang kedua kali Tuhan, Engkau mendapati kami, bahwa kami sempurna seperti-Mu dan mempunyai iman kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau tahu setiap isi hati kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan keadaan kami. Engkau tahu Tuhan hari-hari yang kami lalui. Tapi kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu pasti Engkau tepati. Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Penyertaan-Mu sempurna.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Sampai hari ini kami bisa berdiri tegak. Kami bisa Tuhan melewati hari-hari bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kemurahan yang daripada-Mu. Sebab kemurahan-Mu Tuhan lebih daripada hidup. Dan saat ini Tuhan, kami akan menerima Tuhan firman-Mu. Kami membuka hati kami Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Sebab kami percaya melalui firman-Mu Tuhan, kami memperoleh jawaban, kami memperoleh kekuatan, kami boleh mendengar Engkau berbicara. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menguasai jam-jam ini, waktu ini, tempat ini, sehingga kami benar-benar memperoleh Tuhan berkat yang daripada-Mu. Ini hamba-Mu Tuhan, menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu, beri hamba-Mu pekakan suara-Mu. Engkau yang akan menyingkapkan kebenaran itu Tuhan, sehingga kami semua boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus mari semua katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih tim musik BL Singer. Shalom. Puji Tuhan, kita ketemu lagi dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, kesaksian-kesaksian pada pagi hari ini luar biasa ya. Tapi kami percaya, saya percaya tuh bahwa Tuhan itu punya rencana di dalam setiap kehidupan kita. Itulah dunia pekerjaan. Apa yang dialami Mbak Ima mungkin saya juga pernah mengalami waktu pertama kali saya bekerja. Saya juga cuma digaji 50.000 pada waktu itu tahun 87. Jadi waktu baru lulus harus bekerja dulu karena surat izin saya tidak bisa keluar kalau saya tidak ada pengalaman kerja gitu ya. Dimana saya sekolah itu kan waktu itu belum di bawah dinas pendidikan, jadi masih di bawah dinas kesehatan gitu ya. Jadi izin itu keluar kalau kita sudah bekerja 3 tahun ya, baru SIK-nya turun gitu ya. 50.000 hidup di Surabaya, dipotong kos nggak cukup. Saudara saya 8, perlu biaya semua juga. Jadi untuk minta ke mama juga nggak mungkin gitu ya, mesti nggak boleh. Kongresnya bergaya jaluk duit gitu. Nah, dipotong kos pasti kurang gitu ya. Tetapi bersyukur dari pengalaman-pengalaman itu Tuhan membuat kita ini mempunyai karakter seperti yang Tuhan inginkan. Dan itulah kehidupan, bahwa lika-liku kehidupan seperti itu tidak mulus seperti sinetron, seperti apa ya gitu ya. Setiap pergumulan, setiap persoalan kalau Tuhan izinkan terjadi, pasti itu mendatangkan kebaikan. Seperti saat-saat ini, apa yang dialami tidak dialami anak-anak Tuhan saja, tetapi semua orang, tidak terkecuali siapapun. Kalau mungkin maksudnya yang pekerjaannya biasa-biasa, mungkin kalau kerja ikut orang hari-hari ini mungkin bonus-bonus berkurang, mungkin semuanya lah. Yang biasanya dapat uang hotel nggak dapat, harus tidur di mes, mungkin bonusnya Mas Surya juga berkurang itu, kadang-kadang nggak dapat itu pasti. Nah, itu bagi ini ya yang bekerja ikut orang. Tetapi kita para pengusaha, para yang punya usaha sendiri juga hari-hari ini bukannya tidak terganjal dengan persoalan dan masalah, pasti. Apalagi kalau kita pakai uang bank gitu ya, wah hari ini benar-benar luar biasa gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus itu sungguh sangat baik.
Yang penting sehari-hari ini masih bisa makan 3 kali, Bapak Ibu Saudara semua, masih bisa menikmati kehidupan. Kemarin saya ketemu dengan seseorang, waktu saya ingin beli es gitu ya, terus masnya yang jual ini cerita ini kabar, ada yang kabar ini sekarang sudah bukan milik saya, tuh sampai melungun, yang bener loh ini kabar ini, kalau udah bener saya mau tanya teman saya ini yang kan saudara kembarnya teman gitu ya. Jadi semuanya sudah beralih ke pemilikan gitu ya. Jadi keadaan ini benar-benar sulit, keadaan ini benar-benar di luar dugaan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara semua, apakah dengan keadaan ini kita membuat iman kita tergoyahkan? Mari kita mempunyai iman yang tak tergoyahkan dalam situasi kesulitan, kesengsaraan. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berbalik kepada Tuhan. Seperti Mbak Ina katakan tadi toh, di saat kita mulai bertobat, di saat kita berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan juga membalikkan semuanya. Tuhan membuat hal-hal yang di luar dugaan kita itu terjadi. Saya tadi juga waktu di perjalanan ngobrol-ngobrol gitu ya, terus saya merenungkan beberapa hari, entah kemarin waktu saya ini lagi beres-beres apa gitu ya, tiba-tiba saya waktu Pak Khalid masih ada, kondisi masih sakit gitu ya, semuanya saya nggak fokus full ke pekerjaan atau gimana gitu ya. Tetapi yang saya bersyukur, kok kami masih bisa makan 3 kali gitu ya. Kok kami masih bisa menikmati makanan sementara orang-orang yang di bawah kita itu masih banyak. Bapak Ibu Saudara percaya kan, yang di bawah kita itu masih banyak yang lebih menderita daripada kita gitu ya. Orang-orang yang pekerjaannya, yang kehidupannya lebih di bawah kita itu masih banyak. Jadi mari kita tidak melihat ke atas saja. Hari-hari ini orang yang uangnya banyak juga susah untuk menggunakan uangnya. Uangnya banyak juga tidak bisa membeli nyawa. Kalau sudah kena penyakit COVID hari ini, kalau kita melihat berita yang kemarin-kemarin itu, apa enggak orang yang punya duit semua? Yang kaya, malah bosnya yang punya oksigen aja juga meninggal. Apakah bisa membeli nyawa? Tidak bisa. Tetapi mari kita berbalik kepada Tuhan, sehingga iman kita tidak tergoyahkan, sehingga kita bisa berkata, daripadanya lah keselamatanku. Daripadanya lah keselamatanku. Kalau kita bisa berbicara, mengatakan hal ini, maka kita akan bisa menjadi kuat. Jangan pernah kita ini meninggalkan Tuhan gara-gara persoalan, gara-gara kesulitan, gara-gara kesengsaraan. Mungkin kalau bisa dikatakan, untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik, kita harus melepaskan sesuatu yang kita miliki. Untuk mencapai yang lebih baik, kita harus melepaskan juga apa yang kita miliki. Terkadang apa yang kita miliki ini kita lepas itu kan susah. Tetapi kalau memang Tuhan izinkan itu harus dilepas dan kita memperoleh hal yang lebih baik, bagaimana? Sebenarnya kesaksiannya Bu Tati juga luar biasa loh, tapi yang saksi tadi kan sudah 2 orang ya. Jadi saya cuma sekilas aja. Kita harus melepaskan apa yang kita punya untuk memperoleh sesuatu yang baik. Tetapi bukan berarti kita harus melakukan hal yang nggak benar di hadapan Tuhan, gitu ya. Saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu, mari kita ini harus mempertahankan iman kita, iman yang tidak tergoyahkan, sehingga kita bisa berkata, daripadanya lah keselamatanku. Daripadanya lah kita mempunyai keselamatan. Daripada Tuhan kita mempunyai keselamatan. Jangan berharap kepada manusia, jangan berharap kepada apapun, karena semuanya itu akan sia-sia. Bapak Ibu mungkin juga mengalami bagaimana rasanya kehilangan.
Kalau saya dikatakan merasakan, saya merasakan sekali. Kalau apa ya, orang Jawa bilang garwo si garani nyowo gitu ya. Saya juga merasakan Bapak Ibu, kalau saya dulu kayaknya kuat ini, tapi begitu Pak Kanda ada kayak separuh apa dari kekuatan saya ini ikut hilang. Dan saya harus bangkit, saya harus, Tuhan, saya mau bangkit. Saya harus berusaha bagaimana saya itu bisa bangkit. Tetapi bukan karena kekuatan saya, tetapi karena Tuhan. Kalau saya sendiri, waduh, nggak bisa. Karena setiap saat saya pasti kadang-kadang masih teringat, kadang-kadang masih terbawa gitu ya. Dan tapi Tuhan Yesus baik. Mari kita buka di dalam Mazmur 62. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Dua ayat kita akan baca bersama-sama. Mazmur 62 ayat 2 dan 3. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan mengatakan firman Tuhan ini bersama-sama. Ayat 2 dan 3. Baik, 2, 3. Hanya dekat Allah Daripadanya keselamatanku, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini. Iman yang tak tergoyahkan. Bagaimana kita mempunyai iman yang tak tergoyahkan. Bagaimana saat kita menghadapi persoalan. Bagaimana kita menghadapi kesulitan. Bagaimana kita menghadapi kesengsaraan. Kita mempunyai iman yang tidak tergoyahkan. Beriman tetap kepada Yesus Kristus. Sehingga pada saat nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, Tuhan mendapati kita masih beriman kepadanya. Bapak Ibu Saudara semua, jangan pernah merasakan ini, aku mempertahankan iman, aku merindukan Tuhan, aku tidak mendapatkan apa-apa. Oh tidak, ada mahkota yang Tuhan berikan kepada kita. Ada mahkota yang Tuhan berikan kepada kita, orang yang setia menantikan Tuhan. Jadi ada upah yang kita terima. Oleh sebab itu dalam menghadapi semuanya ini, mari kita berbalik kepada Tuhan, sehingga kita bisa berkata, daripadanya lah keselamatanku. Orang yang mengandalkan Allah tidak akan pernah kecewa. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah kecewa. Ketika Pak Kaleb sakit, saya berharap Tuhan kalau boleh sembuh, tapi waktu sembuh juga harus sembuh sempurna. Dalam arti bisa berjalan kembali, bisa beraktivitas, bisa pelayanan. Yang terakhir itu pada waktu saya mau pelayanan ke sini, kemarin-kemarinnya Pak Kaleb bilang seperti ini, aku pengen melok gitu ya. Tapi saya tuh mikir gini, aduh kalau ikut itu perjalanannya Ponorogo ke sini 1 jam, duduk di sini pastilah 2 jam lebih ya. Terus nanti pulang lagi pasti tidak kuat gitu ya. Saya bilang sembuh dulu, bisa berjalan dulu, nanti kita bareng-bareng lagi. Tetapi Tuhan berkata lain, Tuhan lebih mengasihi Pak Kaleb daripada saya dan anak saya. Oleh sebab itu kita harus merelakan. Mesti kadang-kadang masih pikir, kok bisa doa aku ditinggal gitu ya. Tetapi Tuhan itu baik gitu ya. Setiap orang yang percaya dan mengandalkan Allah harus bisa mengatakan, yang pertama harus kita bisa berkata, saya tidak akan membiarkan apapun menggoyahkan kepercayaan saya kepada Allah. Saya tidak akan membiarkan apapun menggoyahkan iman percaya saya kepada Allah. Meskipun itu persoalan, meskipun itu badai kehidupan, meskipun itu pergumulan hidup, tidak akan menggoyahkan saya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua juga bisa berkata, apapun yang saya hadapi tidak akan menggoyahkan kepercayaan saya kepada Allah yang hidup. Ngomong kadang penak ya Bapak Ibu, tetapi melakukan memang susah. Tetapi firman Tuhan katakan tidak ada yang sulit
firman yang Tuhan katakan itu tidak akan yang sulit. Karena apa? Tuhan sudah mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus, untuk menolong setiap kita untuk melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana Daud ditolong Tuhan, bagaimana Daud ada penyertaan Tuhan, sehingga Daud ini bisa mengatakan perasaannya kepada Tuhan. Dia selalu ditolong oleh Tuhan sehingga tidak tergoyahkan imannya. Di ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan begini, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Diulang kembali di ayat yang ketujuh, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sehingga apapun yang terjadi, jangan sampai menggoyahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Ayat 11 katakan demikian, janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kita melekat dari apa yang kita miliki, yang kita istimewakan, yang kita dewakan. Hati kita kadang melekat kepada situ. Tetapi bisakah kita melepaskan itu semua? Kadang waktu mengalami banyak hal, ada tawaran untuk jalan pintas lah, dalam krisis, dalam penderitaan, ada penawaran-penawaran. Tetapi mari kita tetap bisa berkata, apapun yang terjadi, imanku takkan goyah. Iman percayaku kepada Kristus tidak akan goyah. Kenapa Bapak Ibu Saudara semua? Kenapa? Karena hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah akan ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Tidak ada tempat perlindungan yang lebih aman, tidak ada tempat perlindungan yang lebih nyaman kecuali kepada Allah. Itu hal yang pertama. Pada saat kita ini percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, maka kita harus bisa berkata demikian. Jadi kalau ada orang-orang yang mulai mengalihkan pandangan iman kita, mari kita tetap mengatakan apapun tidak bisa menggoyahkan iman percaya saya kepada Kristus. Hal yang kedua, apa yang harus kita bisa katakan? Kalau kita ini mengandalkan Allah, maka kita harus bisa juga mengatakan, saya bisa mencurahkan isi hati saya kepada Allah. Saya bisa mencurahkan isi hati saya kepada Allah. Di ayat yang ke-9 dari Mazmur 62 berkata demikian, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Bagaimana kita bisa mencurahkan isi hati kita kalau kita tidak dekat kepada Allah? Bagaimana kita bisa mencurahkan isi hati kita kalau kita tidak punya percaya kepada Allah? Bapak Ibu Saudara semua yang berumah tangga, pasti tempat curhatnya adalah suami, istri. Itu tempat curhatnya. Kalau tidak ada komunikasi, tidak bisa, bagaimana kita bisa mencurahkan isi hati kita? Tidak bisa ya. Saya kemarin waktu penasaran tentang kitab Kidung Agung, saya melihat kenapa Kidung Agung ini, siapa yang menulis, kenapa alasannya ditulis. Saya baca tentang kasih. Jadi bagaimana hubungan Salomo dengan istrinya, dia mencurahkan bagaimana perumpamannya luar biasa. Kalau tidak ada kasih, bagaimana kita bisa mencurahkan isi hati kita? Tuhan Yesus berkata, kalau kita ini hidup melekat kepadanya, kalau kita ini dekat kepadanya, kalau kita ini sering berkomunikasi, akan menyingkapkan rahasia-rahasia yang Tuhan punya kepada kita. Luar biasa kan? Kita inilah pengantin-pengantin Tuhan.
mempersiapkan diri untuk menjadi pengantin yang dewasa. Bapak Ibu Saudara semua, mari kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Jangan mencurahkan isi hati kita kepada orang lain yang mungkin solusinya tidak tepat, apalagi yang tidak sejalan dengan kita, yang tidak seiman dengan kita. Bagaimana memberi jalan keluar kepada kita? Pasti tidak sama. Tetapi mari kita datang kepada orang yang tepat, yaitu Tuhan Yesus. Kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita berkeluh kesah kepada Tuhan. Bagaimana cara kita ini bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan? Yaitu kita harus bisa menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Saat kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita bisa mencurahkan hati kita. Saat kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita bisa membuka isi hati kita, kita bisa mengeluarkan semua unek-unek kita di dalam hati. Kalau sudah begitu, apa yang kita rasakan? Mengingat kebaikan Tuhan aja, air mata sudah keluar. Mengingat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, air mata sudah keluar. Betapa baiknya Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan? Ya, berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari luangkan waktu. Saya tidak tahu kesibukan Bapak Ibu Saudara semua, tetapi saya percaya punya waktu tersendiri, entah itu pagi, siang, malam, ada waktu tersendiri kita ini bisa berkomunikasi kepada Tuhan. Secara pribadi, hubungan kita dengan Tuhan. Ada jam-jam tersendiri, ada waktu-waktu tersendiri, sehingga kita ini bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Kita bisa ngobrol dengan Tuhan, kita bisa bercerita, kita bisa mencurahkan isi hati kita. Jangan sampai saat kita ini baca firman, setelah itu ya Tuhan amin. Tuhan mau ngomong kan nggak bisa, kita sudah amin. Bagaimana? Ya kita sebentar untuk merenungkannya. Apa maksud daripada firman Tuhan? Nanti Tuhan akan menyingkapkan. Ini loh, dibukakan. Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6, firman Tuhan berkata demikian, Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur. Bapak Ibu, mungkin cara berdoanya beda-beda setiap orang. Tapi saya kadang-kadang bermanja-manja kepada Tuhan. Kalau saya lagi tidak enak, sakit tangan aja loh, tanganku lagi saya ngomong, Tuhan tanganku kok sakit banget tuh Tuhan. Saya cuma ngomong gitu aja. Tapi nanti Tuhan kasih hikmat, oh kasih ini gitu. Mari kita bermanja-manja kepada Tuhan, bukan berarti kita anak kecil, tetapi juga bukan kita ini minta-minta seperti pengemis, tetapi mari kita menempatkan diri kita sebagai kekasih Tuhan. Bagaimana merasakan menjadi seorang kekasih? Wow, pasti kita mendapatkan perhatian, curahan hati. Baru ngomong aja, belum minta loh, sudah dikasih. Itu hal yang luar biasa. Kita masih berangan-angan, aduh enaknya begini, Tuhan kasih. Saya yakin Bapak Ibu Saudara semua juga pernah mengalami hal yang seperti ini. Aku tuh baru mikir loh, tapi Tuhan sudah kasih. Hal yang luar biasa. Sehingga firman Tuhan menjadi kenyataan loh, apa yang tidak pernah kulihat dengan mata, apa yang tidak pernah aku pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hatiku, Tuhan sediakan. Itu hal yang luar biasa. Sehingga kita bisa berkata gini loh,
Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Gitu ya. Kita terpikat oleh pertolongan Tuhan yang begitu ajaib. Pada saat kita ini bisa mengatakan kepada Tuhan, daripadamu-lah keselamatanku, maka kita harus berbalik kepada Tuhan, sehingga kita juga bisa berkata yang ketiga, Tuhan pasti bertindak menolong saya. Di ayat yang ke-12 dan 13 firman Tuhan katakan demikian, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan pasti bertindak menolong saya. Kapan? Pada saat benar-benar kita ini membutuhkan, Tuhan itu bertindak. Bukan pada saat kita ini berteriak, Tuhan tolong saya. Bukan, tetapi Pak Tuhan tahu pada saat mana yang tepat Tuhan menolong. Keponakan saya 2, dia bersaksi bahwa dia mendapat beasiswa gitu ya. Mamanya cerita kepada bersaksi waktu kita ada doa keluarga, puji Tuhan, Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan memberi kesempatan kepada keluarga besar kami, setiap minggu itu 2 kali kita ada persekutuan keluarga lewat Google Meet gitu ya. Jadi di situ nanti ada saksi. Jadi ponaan-ponaan saya itu yang ngatur semua. Jadi orang tua tinggal melihat aja, oh baik, oke, jalanin, baik. Jadi mereka sudah jadi leader-leader semua. Nah, mereka bersaksi pada saat bulan-bulan ini mulai membayar, doa kita ini dijawab Tuhan. Beasiswanya turun. Mamanya sudah ketir, aku wis ketir-ketir loh, aku gak enek duit buat bayar. Tetapi tepat pada waktunya Tuhan menjawab. Kan kalau belum terjawab kan kita spot jantung. Aduh, nanti lepas tanggalnya, yo bayar ini uangnya kurang, ini gimana. Tapi Tuhan itu menolong tepat pada waktunya. Dengan syarat tetaplah setia mengikut Tuhan. Jangan mundur mengikut Tuhan. Jangan pernah karena sesuatu hal kita mundur. Percaya Tuhan akan menanggapi dalam kasih dan belas kasihan. Jangan minta belas kasihan kepada Tuhan, kepada orang lain, tetapi mintalah belas kasihan kepada Tuhan. Kalau orang lain mungkin manusia mengharapkan ya, zaman sekarang tuh nggak ada yang gratis, Bapak Ibu Saudara semua. Kamu jual, aku beli. Ada uang, tak beli. Kan gitu. Nggak ada uang, ya jangan minta pertolongan kan. Waktu kakak saya meninggal mendadak di bulan Desember, tanggal 1 Desember, itu hal yang mendadak. Saya rasanya juga tidak mungkin masih apa ya, dalam kondisi yang sedih, dalam kondisi yang rasanya tidak percaya gitu ya. Tuhan kasih penghiburan yang luar biasa. Namanya yang perempuan hamil lagi gitu ya. Sebulan kemudian hamil dan sudah melahirkan. Ini hal Tuhan itu memperhatikan kehidupan kita. Ada penghiburan yang Tuhan berikan. Makanya kenapa kita dikatakan kalau turut berduka cita gitu ya. Bukan berarti kalau kita ini, saya bisa ngomong ini, bukan berarti saya ini yang kuat. Karena kekuatan saya memang daripada Tuhan. Di balik duka cita ada sukacita. Di balik kematian di dunia ini ada sukacita iman. Dan beberapa hari gitu
saya ini dikasih penglihatan tuh nggak hilang-hilang gitu loh ya. Jadi saya ini setiap kali kelingan apa gitu, itu tuh penglihatan tuh nggak hilang-hilang, bahwa Pak Kaleb itu di sana tuh sudah bersuka cita, dia ketawa itu kelihatan terus sampai beberapa hari. Makanya saya harus bangkit. Masih banyak yang harus kita lakukan karena Tuhan kita adalah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semua, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, jangan memgoyahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Dialah satu-satunya jalan. Pada saat tadi ya Pak Kaleb masih sakit, saya punya pengharapan, doa saya bahwa sembuh. Tetapi begitu Pak Kaleb dipanggil Tuhan, saya harus bangkit. Saya harus menata hidup. Saya harus berjuang lagi. Bersyukur anak saya, Mas Hendri, bisa pulang, gitu ya, begitu lulus pulang. Ya dengan apa ya, belum berpengalamannya, belum apa, tapi puji Tuhan. Ini sudah banyak yang dia tangani, saya sudah banyak melimpahkan. Ayo kamu, karena nggak mau, pokoknya harus kamu. Jadi urusan sekarang zamannya apa ya, milenial, tak serahkan dia gitu ya. Saya kan di belakang bagian yang lainnya aja. Jadi yang bagian milenial, ayo urusan yang sekarang lagi apa tuh istilahnya, harus aplikasi lah, apa ordernya nggak usah, kadang salesnya datang nggak usah, harus bisa sendiri, bayar ya wes sendiri, apa wes gitu ya. Kalau dulu kan harus ketemu, tapi sekarang nggak. Saya kebanyakan dia order dia, saya cuma hanya melihatnya gitu ya. Jadi harus ya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus itu sungguh baik. Saya percaya bahwa ibu saudara semua mengalami hal ini. Setiap persoalan, setiap soal itu ada jawabannya. Setiap pergumulan ada jalan keluarnya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Setiap badai pasti ada redanya. Dan bagaimana kita bisa menjalaninya? Yaitu bahwa kita harus berbalik kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan, mempunyai iman yang teguh kepadanya, apapun itu, sehingga pada saat kita ini percaya kepada Tuhan, kita ini bisa berkata bahwa apapun tidak bisa menggoyahkan iman percaya saya. Apapun itu, saya bisa mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan. Apapun itu, saya percaya bahwa Tuhan pasti bertindak menolong saya. 3 hal Bapak Ibu Saudara dalam menjalani kehidupan ini, sehingga mempunyai iman yang kuat. Ini yang harus kita lakukan. Amin. Saya undang PL Singer, pemain musik untuk maju ke depan. Kita merenungkan firman Tuhan bahwa Tuhan itu sungguh baik. Tuhan itu teramat baik. Mari posisi sambil kita merenungkan kebenaran akan firman Tuhan. Sudah kita bertindak seperti apa yang Tuhan mau.
yang terjadi dalam kami mau selalu andalkan Engkau. Kami mau tetap bersandar kepada Engkau ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Eni dan keluarga besarnya juga Tuhan. Bila Tuhan Engkau akan memberikan beliau ya Bapa kekuatan, memberikan beliau ya Bapa kemudahan dan segala usahanya ya Bapa. Berkat yang melimpah dalam pekerjaan beliau juga Tuhan. Tuhan akan memakai beliau lebih dan lebih ya Bapa. Sehingga beliau tetap semangat untuk melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah kami serahkan firman-Mu ini di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita akan menguji nama Tuhan Yesus. Satu nanti dulu kita akan berangkat. Dan setiap pergumulan pribadi. Yang ketiga berdoa untuk bangsa dan negara juga kota dan kabupaten Madiun. Untuk itu saya mohon Bapak Sugeng untuk berdoa. Mari saudara kita satu dalam doa.
Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu Bapa pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur, kami sudah menerima kebenaran firman-Mu, supaya kami dekat kepada Allah saja, agar kami bisa tenang di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani, berikan satu saksian hidup yang luar biasa kepada keluarga hamba-Mu ini Harap. Tuhan akan tolong, Tuhan akan berikan pertolongan dan kekuatan yang daripada surga. Bapa, kami menyerahkan persembahan kami pada pagi hari ini. Mohon kiranya Engkau akan melihat hati kami masing-masing yang sudah memberi maupun yang belum. Tuhan akan berkati pribadi lepas pribadi dalam kehidupannya, sehingga setiap jemaat-Mu tidak mengalami kekurangan, bahkan Tuhan akan memberikan kelebihan dan kehidupan. Ekonomi rumah tangganya Tuhan cukupkan. Tuhan akan berkati setiap pekerjaan sidang jemaat-Mu, sehingga bisa mengembalikan hak Tuhan yang pada pagi hari ini kami lakukan. Tuhan berkati bendara yang mengelola. Kiranya Tuhan akan bikin hikmat marifat surgawi untuk mengatur keuangan gereja ini dengan takut akan Tuhan, sehingga dalam operasional tidak mengalami kekurangan, bahkan mengalami surplus oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa untuk iman jemaat-Mu dimanapun saat ini berada, baik yang ada di ruangan gereja ini, maupun yang mereka ada di rumah yang menyaksikan live streaming pada pagi hari ini. Tuhan tolong berkati dalam setiap usaha dan pekerjaan kesehatan, sehingga sidang jemaat tidak mengalami kesusahan, tapi mendapatkan penghiburan, sukacita yang daripada Tuhan. Sehingga iman mereka tetap kuat di dalam Tuhan dan tinggal di dalam Yesus. Sebab itu Tuhan pagi hari ini kami berdoa buat mereka, Roh Kudus-Mu menjamah pribadi lepas pribadi dimanapun jemaat berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan juga doa sahabat kami, bangsa dan negara kami, negara Republik Indonesia yang kami cintai. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, ya Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, sehingga dapat mengatur negara ini dengan baik dan benar. Tuhan akan tolong para menteri Kabinet Indonesia Maju yang membantu Bapak Presiden, Wakil Presiden, supaya para menteri ini bekerja sungguh-sungguh untuk bangsa Indonesia. Jauhkan dari roh kepentingan pribadi, tetapi mereka sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan mandat yang ia terima. Kami juga berdoa TNI, Polri, yang Tuhan akan terus pakai luar biasa sebagai tulang punggung negara, kesatuan Republik Indonesia, agar supaya TNI dan Polri ini tetap menjaga kesatuan negeri kami, ya Tuhan. Kami juga doa untuk para dokter, perawat kesehatan yang saat ini tetap bekerja keras untuk menangani COVID. Kami bersyukur bangsa Indonesia kami saat ini sudah landai dalam grafik COVID. Biarlah Tuhan ini tetap menjadikan satu kerja keras kami, supaya kami menjadi taat pada protokol kesehatan yang sudah Tuhan atur, Tuhan pakai melalui pemerintah kami, supaya kami tetap taat pada pemerintah, taat pada prokes yang ada. Demikian juga berdoa untuk kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan kota-kota sekitar Madiun. Kami serahkan tangan kuasa-Mu, supaya pemimpin daerah kami masing-masing punya hikmat marifat surgawi untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing dengan keberkahan Tuhan. Biarlah Tuhan akan urapi dan kasih sayang dan kemuliaan Tuhan, supaya daerah-daerah kota kami dan sekitarnya tetap aman dan terkendali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Saya undang jemaat untuk balik kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan mengakui kedua belah iman katolik kita sebagai orang percaya dan sebagai anak Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan. Turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebaikan kudus, dan kehidupan yang kekal. Amin. Lingkupiku Tuhan, dengan sayangmu yang kekal. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Bapa yang kami puji, kami sembah, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah ibadah kami pada saat ini sebagai persembahan tubuh kami yang hidup di hadapan-Mu, dan menyempurnakan setiap kekurangan dan kelemahan kami. Yang berdoa untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan, di mana saat ini mereka berada,
Tuhan akan memberkati baik mereka yang sudah hadir dalam pertemuan ibadah raya pada pagi hari ini, mereka yang ada di rumah, mereka yang ada di tempat yang lain yang mengikuti. Tuhan akan menolong mereka, memberkati mereka dengan berkat yang menjadi bagian mereka. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan kuatkan iman kami supaya kami sungguh-sungguh semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Setiap hari kami semakin bertumbuh pengenalan kami akan Engkau. Tuhan, kiranya Engkau akan sembuhkan bagi sedang jemaat yang sakit, mereka yang berkumpul untuk pekerjaan, berikanlah ya Tuhan lapangan pekerjaan kepada mereka, kesempatan, berikan hebat supaya mereka juga dapat berwirausaha, mereka dapat memanfaatkan kemampuan dengan baik, tidak harus bergantung kepada orang lain. Karena itu ya Tuhan, kami mohon penyertaan pembinaanmu di dalam hidup dan kehidupan setiap umatmu, supaya mereka boleh mempermuliakan dan meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke tempat masing-masing. Mohon kiranya Roh Kudus yang menuntun kami, malaikat Tuhan yang mengitari setir kami, jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan, jauhkan kiranya dari segala roh maut. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pulang dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai dan sejahtera, berkat yang dari Bapa dicurahkan dalam kehidupan kita masing-masing. Kuasa penyertaan daripada Roh Kudus dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai kita sekalian sekarang dan sampai Maranatha. Haleluya. Maka untuk kembali kita mengambil satu.